Tiga. Ya. Assalamualaikum Bu Fuji. Waalaikumsalam Pak Ibnu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fuji? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Pak Ibnu juga sehat kan, Gi Pak? Ya Bu, Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, sepertinya tadi ada yang ingin Ibu sampaikan apa ya Bu? Iya Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan di kelas saya Bapak. Jadi ceritanya begini, sepertinya akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid saya yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Dan selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas pada waktunya juga hanya sekitar 50% saja Pak. Dan kalau mereka itu ditanya, mereka menjawabnya belum selesai, Bu. Nah, begitu, Pak. Saya jadi resah ini. Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Bu Fuji, apa yang diharapkan dari obrolan kita nanti? Solusi atau apa Bu? Iya, Pak. Tentunya saya mengharap solusi atas permasalahan dari saya, Pak, tentang antusiasme murid-murid saya, begitu. Oh iya, jadi tentang murid yang kurang antusias dalam pembelajaran akuntansi ya Bu. Oke, Pak. Menurut Bu Fuji, hal apa sih yang membuat murid-murid Bu Fuji kurang antusias dalam proses pembelajaran ketika bersama Bu Fuji? Oh iya, mungkin begini ya Pak ya. Jadi saya mengingat kembali yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Mungkin yang pertama dalam menyampaikan pembelajaran itu saya membosankan. Kemudian terlalu monoton, apalagi pelajaran akuntansi Pak. Saya terlalu dominan dalam berbicara terus. Kemudian yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, jadi Bu Fuji menyadari bahwa kurangnya antusias murid karena pembelajaran yang monoton sehingga membosankan dan tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat ya Bu. Iya, Pak. Kira-kira ya Bu, apa sih ya Bu yang dapat membuat murid menjadi antusias dalam pembelajaran menurut Bu Fuji? Kalau menurut saya ya Pak, pasti murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan ya Pak ya. Oh, wah saya sependapat ini dengan Bu Fuji. Lalu menurut Bu Fuji, apa saja yang dapat membuat murid asik dan tidak merasa bosan pada pembelajaran Ibu, khususnya dalam pembelajaran akuntansi, Bu? Oh iya, iya Pak. Menurut saya ya Pak, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, dan saya juga sudah menerapkan ice breaking di kelas. Lalu apa saya tambahkan game saja ya Pak ya, supaya pembelajaran menjadi menarik. Dan saya juga nantinya akan pengen menampilkan contoh-contoh nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran Pak. Iya, Bu. Bagus sekali idenya itu, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan, Bu? Ya Pak, kemungkinan karena saya itu memberikan tugas yang terlalu banyak Pak, dan tidak banyak juga tugas-tugas saya itu yang menggunakan sumber belajar, sehingga siswa bosan karena metodenya hanya itu-itu saja. Oh iya, monoton ya, Bu, istilahnya ya, Bu. Iya Pak. Menurut Bu Fuji, adakah sumber belajar yang dapat Ibu berikan selain buku teks, Bu, misalnya, Bu? Oh ya Pak, saya pikir sebenarnya banyak ya Pak sumber belajar yang dapat saya lakukan. Seperti sebenarnya ada internet, kemudian ada video YouTube, artikel di blog, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak. Seperti nantinya latihan soal itu dibuat menggunakan Kahoot, Quizzes, ataupun Word Wall. Nah itu Bu, betul sekali Bu. Saya yakin jika Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, Pak. Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut saya ya Pak, yang pertama saya harus merancang pembelajaran yang tentunya mengasihkan ya Pak, tidak Iya bosan, betul. dengan menggunakan sumber pelajaran yang beragam, seperti saya akan tampilkan video dari YouTube, lalu menambahkan games, Pak ya,
pada saat pembelajaran agar murid tidak bosan. Kemudian ketika saya memberikan soal-soal itu akan saya sajikan dengan lebih menarik melalui kahot, puisis, dan lain-lain yang tentu akan saya persiapkan terlebih dahulu ya Pak sebelum saya melakukan pembelajaran. Ya, Masya Allah, bagus sekali sebetulnya rencana Bu Fuji ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya Pak, amin Pak. Kira-kira nih Bu, apa komitmen Ibu Fuji terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, jadi tentunya rencana itu akan saya wujudkan dengan komitmen diri saya. Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Kemudian saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang saat melakukan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, Pak. Jadi nanti saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak, biar tidak monoton begitu. Wah, sebetulnya rencana Bu Fuji sudah bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Fuji ya. Iya Pak, amin. Ya Pak, mudah-mudahan. Oh iya, kira-kira Ibu akan mulai menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan itu kapan, Bu? Secepatnya insya Allah ya Pak. Jadi saya akan terlebih dahulu membuat rencana pembelajaran itu pekan ini. Dan insya Allah pekan depan akan saya terapkan ketika melakukan pembelajaran di kelas saya. Gitu Pak. Iya, betul itu, Bu. Jadi semakin cepat akan semakin baik. Saya akan selalu mensupport Ibu jika untuk hal-hal yang baik. Oh iya Bapak, terima kasih atas waktunya untuk sharing kali ini ya Pak. Saya sudah menemukan solusi atas permasalahan siswa saya. Iya, Bu, sama-sama. Tadi sempat putus-putus ya, Bu, suaranya ya. Ya, Iya Pak. jika nanti Ibu membutuhkan apa istilahnya sharing lagi, Ibu bisa menemui saya lagi nggih. Sukses selalu nggih Bu Fuji. Ini Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya lebih pendek ini loh.